Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Halo teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Sebelum kita baca firman, kita bernyanyi dari nyanyian Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Shalom, kembali kita baca firman Tuhan yang diambil dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-9 sampai dengan yang ke-11. Yehu dinobatkan menjadi raja Israel.
Pada waktu itu Nabi Elisa memanggil salah seorang dari antara para nabi yang dididiknya dan berkata, "Bersiap-siaplah untuk pergi ke Ramut di Gilead, dan bawalah botol yang berisi minyak zaitun ini. Sesampainya engkau di sana, carilah Jehu anak Yosafat dan cucu Nimsi. Ajaklah dia sendirian ke sebuah kamar, dan tuanglah minyak ini ke atas kepalanya. Lalu katakan, Tuhan berkata bahwa Ia mengangkat engkau menjadi Raja Israel. Setelah melakukan hal itu, tinggalkanlah tempat itu secepat mungkin." Nabi yang muda itu berangkat ke Ramut, lalu mendapati Jehu dan para panglima lainnya sedang bermusyawarah di sana. Nabi itu berkata, "Tuan, saya membawa berita untuk Tuan." Jehu menjawab, "Untuk siapa?" "Untuk Tuan sendiri," balas Nabi itu. Kemudian mereka berdua masuk ke dalam rumah, dan Nabi muda itu menuang minyak zaitun itu ke atas kepala Jehu lalu berkata, "Tuhan Allah Israel berkata, Aku melantik engkau menjadi raja atas umatku Israel. Engkau akan membinasakan keluarga tuanmu Ahab. Dengan demikian aku menghukum Izebel yang telah membunuh nabi-nabi dan hamba-hambaku yang lain. Seluruh keluarga dan anak cucu Ahab harus mati. Setiap orang laki-laki baik tua maupun muda akan kubinasakan. Keluarganya akan kuperlakukan seperti kuperlakukan keluarga Jerobeam dan keluarga Baesa, raja-raja Israel. Izebel tidak akan dikuburkan, mayatnya akan dimakan anjing di daerah Yisrael." Setelah mengucapkan semuanya itu, Nabi muda itu keluar lalu lari. Jehu kembali kepada teman-temannya. Lalu mereka bertanya, "Ada kabar apa? Orang gila itu mau apa dengan engkau?" "Ah, kalian sudah tahu," jawab Jehu. "Tidak, kami tidak tahu," jawab mereka. "Ayolah, beritahukan," jawab Jehu. "Ia menyampaikan pesan Tuhan bahwa aku diangkat Tuhan menjadi Raja Israel." Segera teman-teman Jehu membuka jubah mereka dan membentangkan di tangga di depan Jehu. Lalu mereka meniup trompet dan berteriak, "Jehu raja." Joram raja Israel dibunuh. Demikianlah Jehu bersekongkol melawan Raja Yoram yang pada waktu itu berada di Yisrael. Yoram ke sana untuk mendapat perawatan atas luka-lukanya yang diperolehnya di dalam pertempuran di Ramut melawan Hazael raja Syria. Jehu berkata kepada rekan-rekannya, para panglima, "Jika kalian setuju saya menjadi raja, jagalah supaya jangan ada seorang pun yang keluar dari Ramut untuk memberitahukan kepada orang-orang di Israel." Setelah itu ia menaiki kereta perangnya lalu berangkat ke Israel. Pada waktu itu Yoram belum sembuh dan Atasya raja Yehuda ada di sana mengunjungi dia. Ketika pengawal menara kota Yisrael melihat Jehu
dan orang-orang yang datang, ia berseru, "Ada serombongan orang menuju ke sini." Yoram menjawab, "Suruh seorang prajurit berkuda pergi menyelidiki apakah mereka itu kawan atau lawan." Dengan menunggang kuda, pergilah prajurit itu mendapatkan Jehu dan berkata, "Raja ingin tahu apakah Tuan datang sebagai kawan." "Itu bukan urusanmu," jawab Jehu. "Ayo, gabunglah dengan aku." Pengawal menara itu melihat prajurit itu tiba pada rombongan itu, tetapi tidak kembali. Maka ia melaporkan hal itu, lalu dikirim seorang prajurit yang lain. Prajurit ini pun bertanya begitu juga kepada Jehu. Dan sekali lagi Jehu menjawab, "Itu bukan urusanmu. Ayo, bergabunglah dengan aku." Pengawal menara itu melaporkan lagi bahwa utusan itu telah sampai pada rombongan itu, tetapi tidak kembali. Lalu ia menambahkan, mungkin pemimpin rombongan itu Jehu, sebab ia mengendarai kereta perangnya seperti orang gila. "Siapkan keretaku," perintah Raja Jehu. Kereta disiapkan, lalu Yoram dan Raja Ahazia berangkat menemui Jehu, masing-masing dalam keretanya sendiri. Mereka bertemu dengan Yehu di ladang bekas milik Nabot. "Apakah itu datang sebagai kawan?" tanya Yoram kepada Jehu. Jehu menjawab, mana mungkin sebagai kawan, kalau di sini masih banyak dukun dan masih ada penyembahan berhala yang dimulai oleh Isabel, ibunya itu. "Ini pengkhianatan," Ahazia teriak Yoram sambil membelokkan keretanya lalu melarikan diri. Yehu menarik busurnya dengan sekuat tenaga dan memanah Yoram pada punggungnya, menembus ke jantung. Yoram rebah dan tewas di dalam keretanya. Lalu kata Jehu kepada Bikar ajudannya, "Apakah kau masih ingat ketika kita mengendarai kuda mengikuti Ahab, ayah Yoram? Pada waktu itu Tuhan berkata kepada Ahab, 'Aku tahu siapa yang membunuh Nabot dan anak-anaknya kemarin, dan aku berjanji akan menghukum engkau di kebun ini juga.' Sebab itu, kata Jehu selanjutnya kepada ajudannya itu, 'Lemparkan mayat Yoram itu ke kebun Nabot, supaya terlaksana hukuman Allah atas dia.' Ahazia Raja Yehuda dibunuh. Ahazia melihat apa yang telah terjadi, maka ia melarikan keretanya menuju ke kota Bet Hagan. Yehu mengejar dia dan berteriak kepada anak buahnya, 'Bunuh dia juga.' Mereka memanah dia,
dan melukainya di jalan yang menuju ke Gur, dekat kota Gibelim. Tetapi ia berhasil melarikan diri sampai ke Megido, dan di situ ia mati. Pegawai-pegawainya mengambil jenazahnya dan membawanya dengan kereta kembali ke Yerusalem, lalu menguburkannya dalam pekuburan raja-raja di kota Daud. Ahazia menjadi raja Yehuda ketika Yoram anak Ahab telah memerintah Israel 11 tahun. Ratu Isabel dibunuh. Tibalah Jehu di Israel. Setelah Isabel mendengar tentang apa yang terjadi, ia menata rambutnya dan memakai celak, lalu menengok ke bawah dari jendela istana. Ketika Jehu masuk melalui pintu gerbang, Isabel berseru, "Hai Zimri, pembunuh, mau apa kau ke sini?" Jehu menengadahkan ke arah jendela dan berkata, "Siapa memihak pada saya?" Mendengar itu, 2-3 orang pegawai istana menengok ke bawah. Jehu berkata kepada mereka, "Lemparkan dia ke bawah." Maka mereka lemparkan Isabel ke bawah, lalu ia digilas kereta sehingga darahnya mencurat ke tembok dan ke kuda-kuda kereta itu. Lalu Jehu masuk ke dalam istana dan makan. Kemudian ia berkata, "Perempuan itu terkutuk." Meskipun demikian, kuburkanlah juga mayatnya, sebab ia putri raja. Tetapi ketika orang-orang pergi mengambil mayatnya untuk menguburkannya, mereka hanya menemukan tengkoraknya dan tulang-tulang lengan serta kakinya. Setelah hal itu dilaporkan kepada Jehu, berkatalah ia, "Ini telah diramalkan oleh Tuhan," ketika ia berkata begini melalui Elia hambanya, "Mayat Isabel akan dimakan anjing di daerah Yisrael, dan sisa-sisa mayatnya itu akan berserakan seperti kotoran binatang, sehingga tak seorang pun dapat mengenali mayat siapa itu." Pasal yang ke-10. Keturunan Ahab dibunuh. Raja Ahab mempunyai 70 anak cucu di kota Samaria. Sebab itu Jehu mengirim surat ke Samaria kepada para wali anak cucu Ahab dan kepada penguasa-penguasa serta pemuka-pemuka masyarakat di kota itu. Bunyi surat itu begini: "Anak cucu Ahab ada dalam pengawasan kalian, dan kalian mempunyai kereta perang, kuda, senjata, dan kota berbenteng. Sebab itu segera setelah kalian menerima surat ini, pilihlah yang terbaik dari antara anak cucu Ahab itu dan angkatlah dia menjadi raja, lalu berjuanglah membela dia." Penguasa-penguasa Samaria menjadi takut. Mereka berkata, "Raja Joram dan Raja Ahazia pun tidak bisa melawan Jehu, apalagi kita." Karena itu kepada kepala istana dan wali kota bersama pemuka-pemuka masyarakat dan para wali anak cucu Ahab itu mengirim berita ini kepada Jehu, "Kami takluk kepada Tuan dan bersedia melakukan apa saja yang Tuan perintahkan kepada kami. Kami tidak akan mengangkat siapapun menjadi raja. Lakukanlah apa yang baik menurut pandangan Tuan." Lalu Jehu mengirim lagi surat kepada mereka. Bunyinya,
Kalau kalian ada di pihakku, serta bersedia menuruti perintah-perintahku, bunuhlah anak cucu Ahab itu, dan besok pada waktu seperti ini, bawalah kepala-kepala mereka kepadaku di Israel. Ke-70 anak cucu Raja Ahab itu tinggal pada pemuka-pemuka masyarakat di kota Samaria dan diasuh oleh mereka. Setelah menerima surat Yehu, pemuka-pemuka masyarakat kota Samaria itu membunuh ke-70 anak cucu Ahab itu. Lalu kepala-kepala mereka dimasukkan ke dalam keranjang dan dikirim kepada Jehu di Yisrael. Setelah hal itu diberitahukan kepada Jehu, ia memerintahkan supaya kepala-kepala itu disusun menjadi 2 tumpukan pada gerbang kota dan dibiarkan di situ sampai pagi. Pagi-pagi keluarlah Jehu ke pintu gerbang, lalu berkata kepada orang-orang yang berkumpul di situ, "Sayalah yang bersekongkol melawan Raja Joram dan membunuh dia. Kalian tidak bersalah dalam hal ini, tetapi semua orang ini bukan saya yang membunuh. Inilah buktinya bahwa segala yang dikatakan Tuhan tentang anak cucu Ahab akan terjadi. Tuhan sudah melaksanakan apa yang diucapkannya melalui Elia hambanya." Kemudian Jehu membunuh semua sanak saudara Ahab yang lain yang tinggal di Yisrael, dan semua pegawai, teman-teman karib, dan imam-imamnya. Tidak seorang pun dibiarkan hidup. Sanak saudara Raja Ahazia dibunuh. Jehu meninggalkan Yisrael lalu pergi ke Samaria. Di tengah jalan di tempat yang disebut perkampungan gembala, ia berjumpa dengan beberapa sanak saudara Ahazia, Raja Yehuda. Ia bertanya, "Kalian siapa?" "Kami sanak saudara Ahazia," jawab mereka. "Kami hendak ke Yisrael untuk mengunjungi seluruh keluarga raja dan anak cucu Raja Isabel. Tangkap mereka hidup-hidup," perintah Jehu kepada anak buahnya. Maka orang-orang itu ditangkap lalu dibunuh di dekat sebuah sumur yang kering. Semuanya 42 orang. Tidak seorang pun dibiarkan hidup. Seluruh sanak saudara Ahab dibunuh. Yehu meneruskan perjalanannya di tengah jalan. Ia disambut oleh Jonadab, anak Rekab. Jehu memberi salam kepadanya dan berkata, "Bukankah kita sehati? Maukah engkau menyokong saya?" "Ya," jawab Jonadab. "Kalau begitu, mari kita berjabat tangan," balas Jehu. Mereka berjabat tangan, dan Jehu menolong Jonadab naik ke dalam keretanya sambil berkata, "Mari ikut dan saksikan sendiri bagaimana giatnya saya untuk Tuhan." Lalu mereka bersama-sama naik kereta ke Samaria. Setibanya di sana, Jehu membunuh semua sanak saudara Ahab. Tidak seorang pun yang tertinggal. Hal itu terjadi sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan kepada Elia. Penyembah Baal dibunuh. Penyembah Baal dibunuh. Jehu menyuruh penduduk Samaria berkumpul, lalu ia berkata, "Raja Ahab kurang giat mengabdi kepada Baal. Aku akan lebih giat dari dia. Sebab itu kumpulkanlah semua nabi Baal dan penyembahnya serta imam-imamnya. Seorang pun jangan terkecuali. Aku akan mempersembahkan kurban yang besar untuk Baal. Siapa tidak hadir akan dihukum mati." Tetapi itu hanya suatu siasat dari Jehu untuk membunuh semua penyembah Baal.
Jehu memberi perintah ini, tentukanlah satu hari khusus untuk menyembah Baal. Maka orang menentukan hari itu, dan Jehu mengumumkan di seluruh Israel. Pada hari itu datanglah semua penyembah Baal, tidak seorang pun yang ketinggalan. Mereka masuk ke kuil Baal dan memenuhi gedung itu dari depan sampai ke belakang. Jehu memerintahkan supaya pengurus pakaian-pakaian ibadat di kuil itu memberikan pakaian-pakaian itu kepada orang-orang yang datang untuk beribadat pada Baal. Sesudah perintah itu dilaksanakan, Jehu memasuki kuil Baal itu bersama Jonadab, anak Rekab, dan berkata kepada orang-orang di sana, "Periksalah dengan teliti apakah semua yang hadir ini penyembah Baal. Jangan sampai ada di sini orang yang menyembah Tuhan." Lalu Jehu dan Jonadab mempersembahkan kurban kepada Baal. Di luar gedung, Yehu sudah menempatkan 80 pengawal dan perwira. Ia juga telah memberikan perintah ini kepada mereka, "Kalian harus membunuh semua orang itu. Siapa yang membiarkan satu dari mereka melarikan diri akan dibunuh." Segera setelah Jehu mempersembahkan kurban, ia keluar dan berkata kepada para pengawal dan perwira-perwira itu, "Masuklah dan bunuhlah mereka semua. Jangan biarkan seorang pun lolos." Maka masuklah mereka dengan pedang terhunus dan membunuh semua orang di situ, lalu menyeret mayat-mayat itu keluar. Kemudian mereka masuk ke bagian dalam kuil dan mengeluarkan patung Baal lalu membakarnya. Patung itu dimusnahkan bersama gedungnya. Lalu tempat itu dijadikan tempat buang air sampai pada hari ini. Demikianlah Jehu menyapu bersih penyembah Baal di Israel. Sebab itu Tuhan berkata begini kepada Jehu, "Segala yang kuperintahkan kepadamu untuk dilakukan terhadap keturunan Ahab telah kau laksanakan. Karena itu aku berjanji bahwa anak cucumu sampai keturunan keempat akan menjadi raja atas Israel." Tetapi Jehu tidak dengan sepenuh hati mentaati hukum Tuhan Allah Israel. Ia menuruti perbuatan Yerobeam yang membuat orang Israel berdosa dengan menyembah lembu emas, dan didirikannya di Betel dan di Dan. Kematian Jehu. Pada waktu itu Tuhan mulai memperkecil daerah Israel. Hazael, raja Syria, merebut seluruh daerah Israel di sebelah timur sungai Yordan sampai ke selatan sejauh kota Arur dekat sungai Arnon, termasuk daerah Gilead dan Basan, tempat tinggal suku Gad, Ruben, dan Manase Timur. Kisah lainnya mengenai Yehu, termasuk jasa-jasa kepahlawanannya, dicatat dalam buku sejarah raja-raja Israel. Jehu memerintah sebagai raja Israel 28 tahun lamanya. Ia meninggal dan dikuburkan di Samaria. Lalu Joahas, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Ratu Atalia dari Yehuda. Ketika Atalia mengetahui bahwa Raja Ahazia, anaknya, sudah mati, ia memerintahkan supaya seluruh keluarga Ahazia dibunuh. Joas anak Ahazia nyaris dibunuh juga
bersama putra-putra raja yang lainnya. Tetapi ia lolos karena diselamatkan oleh Yoseba, bibinya. Yoas dan pengasuhnya dibawa dan disembunyikan di sebuah kamar tidur di rumah Tuhan. 6 tahun lamanya Yoseba memelihara anak itu di dalam rumah Tuhan sewaktu Atalia memerintah sebagai ratu. Pada tahun ke-7, para perwira pengawal pribadi ratu dan para pengawal istana dipanggil oleh Imam Yoada untuk bertemu dengan dia di rumah Tuhan. Di sana ia menyuruh mereka bersumpah untuk melaksanakan rencananya. Ia memperlihatkan Yoas, putra Raja Ahazia, kepada mereka dan memberi perintah ini: apabila kalian bertugas pada hari Sabat, sepertiga dari kalian harus berjaga di istana, sepertiga lagi di pintu gerbang sur, dan selebihnya di pintu gerbang di belakang pengawal-pengawal yang lain. Kedua regu yang lepas tugas pada hari Sabat hendaklah berjaga di rumah Tuhan dengan pedang terhunus untuk melindungi Raja Joas. Kalian harus mengawal dia kemana saja ia pergi, dan setiap orang yang mencoba mendekati kalian harus kalian bunuh. Para perwira itu mentaati perintah Joada dan membawa kepadanya anak buah mereka yang harus bertugas dan yang lepas tugas pada hari Sabat itu. Joada memberikan kepada para perwira itu tombak-tombak dan perisai-perisai. Raja Daud yang disimpan di rumah Tuhan, lalu para pengawal masing-masing dengan pedang terhunus mengambil tempat mereka di sekeliling bagian depan rumah Tuhan untuk melindungi raja. Setelah itu Joada membawa Yoas keluar, lalu meletakkan mahkota di kepalanya dan menyerahkan kepadanya buku hukum Allah. Yoas dilantik sebagai raja, dan hal itu diumumkan kepada rakyat. Semua bertepuk tangan dan bersorak, "Hidup raja!" Ratu Atalia mendengar sorak-sorai para pengawal dan rakyat. Cepat-cepat ia pergi ke rumah Tuhan, di mana orang banyak berkerumun. Ia melihat raja yang baru itu berdiri di pintu untuk masuk rumah Tuhan, di mana ia dinobatkan, dikelilingi oleh perwira-perwira dan peniup trompet. Seluruh rakyat bersorak gembira sambil trompet dibunyikan. Dengan cemas Atalia merobek pakaiannya dan berteriak, "Khianat, khianat!" Yoada tidak mengizinkan Atalia dibunuh di sekitar rumah Tuhan. Jadi ia berkata kepada para perwira, "Bawalah dia keluar melalui barisan pengawal dan bunuh siapa saja yang berusaha menyelamatkan dia." Mereka menangkap dia, lalu membawanya ke istana. Di sana ia dibunuh di depan pintu gerbang kuda. Yoada mengadakan pembaruan. Imam Yoada menyuruh Raja Joas dan rakyat membuat perjanjian dengan Tuhan bahwa mereka akan menjadi umat Tuhan. Ia juga menyuruh raja membuat perjanjian dengan rakyat. Setelah itu rakyat menyerbu dan meruntuhkan kuil Baal, mesbah serta patung-patungnya dihancurkan, dan Matan, imam Baal, dibunuh di depan mesbah-mesbah itu. Joyada menugaskan pengawal
untuk menjaga rumah Tuhan. Lalu ia bersama para perwira, para pengawal pribadi raja, dan para pengawal istana, serta seluruh rakyat mengarak Raja Yoas dari rumah Tuhan ke istana. Yoas masuk melalui gerbang pengawal, lalu duduk di atas singgasana. Seluruh rakyat gembira, kota pun tentram, dan Atalia sudah dibunuh. Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi Raja Yehuda. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Dan kita tadi telah melihat bahwa Jehu membunuh semua anak daripada Ahab yang merebut kebun anggur Nabot, dan Tuhan sangat marah, sehingga Tuhan berjanji akan membunuh semua keturunan daripada Ahab, termasuk sanak saudaranya. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Semoga bisa mencerahkan kita dalam melihat kebenaran firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.